Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi terkait Kaisar Caligula, Mad Emperor dari Romawi. Kelompok kami terdiri dari saya, Fadia Sukma Devanti, NIM 35, Muhammad Adi Sulistyo Wibowo, NIM 52, dan Muhammad Sultan Rabani, NIM 53. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Adi. Silakan Mas Adi. Awal mula Caligula menjadi kaisar di Romawi. Siapa itu Caligula? Ya, nama aslinya adalah Gaius Caesar. Ia lahir di Antium pada 31 Agustus tahun 12 Masehi. Ia merupakan seorang anak dari jenderal terkemuka Kekaisaran Romawi waktu itu, yakni Germanicus dan Vipsania Agrippina. Ia juga dikatakan masih merupakan cicit dari Kaisar Augustus. Ayahnya yaitu Germanicus meninggal dunia pada tahun 19 Masehi di wilayah timur dalam keadaan yang mencurigakan. Berdasarkan sumber yang ada, Tiberiuslah yang membunuh Germanicus, yakni dengan meracuninya. Hal itu karena Tiberius menaruh rasa curiga kepada Germanicus karena memiliki reputasi yang baik dan memiliki hubungan darah dengan keluarga kaisar yang pertama. Adapun menurut Suetonis, Germanicus dibunuh oleh orang-orang suruhan Tiberius di Suriah. Banyak sejarawan yang mengatakan bahwa kematian tersebut merupakan intrik dari Tiberius untuk melanggengkan kekuasaannya sebagai kaisar. Kemudian ibu dari Caligula yaitu Vipsania Agrippina yang bertahun-tahun membela suaminya dibunuh dan kemudian diasingkan sehingga akhirnya tewas kelaparan. Sementara itu anak-anak dari pasangan tersebut ya tidak luput dari siksaan Tiberius. Adapun kakak tertua dari Caligula yaitu Nero diasingkan hingga meninggal dunia dan kakak keduanya yaitu Drusus Caesar ditangkap kemudian dibunuh karena diduga sebelumnya telah berkhianat. Setelah itu Caligula beserta saudara-saudara kecilnya diasuh oleh istri dari Tiberius yang bernama Livia. Kemudian pada tahun 31 Masehi, Caligula direkrut Tiberius dan bertugas di Capri. Hal itu menjadikan Caligula beserta putra dari Tiberius, yakni Gemellus, sama-sama merupakan pewaris kerajaan atau kekaisaran Romawi. Di Pulau Capri, sisi gelap dari Caligula mulai muncul. Kemudian menurut sejarawan Suetonis, Caligula tidak bisa mengendalikan kekejaman dan kebengisan alaminya. Karena ia sangat sering, bahkan suka menonton penyiksaan dan eksekusi dari mereka yang dihukum. Bahkan pada suatu malam ia pernah melakukan hubungan sedarah dengan saudara perempuannya yakni Drusilla saat pesta. Kemudian pada tahun 37 Masehi, Tiberius meninggal karena suatu penyakit. Dan saat sebelum meninggal, ia membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengembuskan nafas terakhirnya. Dan dikatakan pula bahwa ada seorang yang kemudian mencekiknya dan mempercepat meninggalnya Tiberius. Dan diduga orang tersebut adalah Caligula. Pada akhirnya, Caligula naik tahta pada tahun 37 Masehi dan tepat sebelum ulang tahunnya yang ke-25. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Fadia. Kebijakan Caligula selama menjadi kaisar. Yang pertama, mendapat julukan bayi
bintang kami, anak kesayangan, sayang, dan anak manis di awal pemerintahannya. Karena pada awal pemerintahannya, Caligula dinilai mampu menciptakan kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Yang kedua, kebijakan-kebijakan Kaisar Caligula untuk mendapatkan lebih banyak dukungan dari rakyat, seperti pemberian bonus bagi para militer, termasuk garda praetorian, pasukan kota dan tentara di luar Italia. Yang ketiga, ia juga membantu rakyatnya yang telah dirugikan oleh sistem pajak kekaisaran, mengusir devian seksual tertentu, serta menghancurkan surat-surat pengkhianatan Tiberius. Next, Mas. Yang keempat, di bidang seni, Caligula memberikan sejumlah pertunjukan teater di Syracuse, aneka pertandingan di Lugdunum, menyelesaikan proyek teater Pompei dan membangun amfiteater di Saepta, serta membangun kembali reruntuhan tembok kuil di Dimaen Apollo di Miletus. Yang kelima, Caligula juga mengubah aturan permainan gladiator yang merupakan sebuah kebijakan yang tidak bisa dilakukan oleh penguasa lain, karena aturan permainan tidak dapat diubah secara tiba-tiba. Yang keenam, di bidang ekonomi, Caligula melakukan perbaikan pada pelabuhan di Rhegium dan Sisilia yang memungkinkan peningkatan impor biji-bijian dari Mesir sebagai kontribusi terbesarnya. Next. Fakta kelam Kaisar Caligula. Yang pertama, mengadakan perjamuan yang seketika berubah menjadi pesta pembunuhan dengan menguliti orang dan diamati oleh mata manusia, serta pemerkosaan wanita-wanita yang merupakan istri para tamu terhormat. Yang kedua, menantang para dewa dan mengubah kuil Castor dan Pollux ke pintu depan istananya, serta menjadikan kuda kesayangannya menjadi imam kuil dan konsul. Yang ketiga, melakukan pembunuhan pada ayah, nenek, dan saudara perempuannya, serta dengan tega tidur dengan ketiga saudara perempuannya. Yang terakhir, membuat seorang senator dicabik-cabik dan serpihan tubuhnya diseret-seret ke jalan, serta memaksa pegawai pribadinya untuk bermain perang-perangan dengannya, dan membunuh mereka ketika mereka ragu-ragu untuk membalas pukulannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Sultan. Kemudian adalah akhir hidup Caligula. Pada tahun 40 Masehi, Caligula memerintahkan untuk mendirikan patung-patung dirinya di Yerusalem sebagai wujud dari kedewaannya dan untuk disembah. Tetapi karena di Yerusalem adalah mayoritas Yahudi dan mereka dilarang untuk menyembah dewa-dewi, kemudian mereka meminta pada Komandan Petronius yang saat itu sedang bertugas di Yerusalem untuk mengirimkan surat permohonan agar tidak dipaksa menyembah patung-patung tersebut kepada Caligula. Tetapi setelah Petronius mengirimkan surat tersebut, malah datang balasan dari istana yang berupa berita kematian dari Caligula. Kematian Caligula tersebut dilatar belakangi oleh tidak puasnya para petinggi Romawi terhadap pemerintahan Caligula yang tirani dan penuh kegilaan, sehingga membuat terjadinya beberapa persekongkolan untuk melawan Caligula. Kemudian pada 41 Masehi, seorang perwira praetoria bernama Cassius Chaerea menyerang Caligula dengan tusukan pedang yang kemudian diikuti oleh beberapa prajuritnya dengan 30 kali tusukan. Selain itu, pasukan dari Chaerea ini juga membunuh istri dari Caligula dan bayi perempuannya juga ikut dibunuh oleh prajurit dari Chaerea. Dan dengan begitu berakhirlah kekuasaan Caligula atas Romawi, dan kemudian
posisi kaisar diisi oleh pamannya yang bernama Claudius. Di masa Claudius, rakyat Romawi menuntut agar pembunuh Caligula dihukum mati. Kemudian Claudius menjatuhkan hukuman mati kepada Cassius Chaerea dan komplotannya atas perbuatannya membunuh Caligula dan keluarganya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin itu sedikit yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya. Ya, silakan Mas Andika. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Tadi kan dijelasin ya terkait bahwa Caligula ini mengubah kebijakan gladiator. Nah, itu kebijakan yang dirubah itu apa ya? Dan terus bagaimana perbandingannya gladiator pada masa sebelumnya dan ketika Caligula menjabat sebagai raja itu gimana? Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Yuk, silahkan. Siapa yang mau bertanya, yuk. Latihan bertanya. Saya izin bertanya. Ya, silahkan. Kemunduran apa yang dialami Romawi selama Kaisar Caligula ini memimpin? Terima kasih. Saya izin bertanya. Ya, silahkan. Di Pompei itu ada situs yang didirikan untuk siapa itu Pangeran Caligula. Jadi Pompei ini di masa Romawi ini fungsinya tuh sebagai apa sih kotanya? Terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas Andika terkait perubahan pada kebijakan permainan gladiator. Jadi permainan gladiator pada masa Caligula itu aturannya diubah seperti dengan mengurangi baju besi dan perlengkapan gladiator yang nantinya akan mengekspos banyak bagian tubuh yang membuat permainan lebih berdarah dan menghibur sesuai dengan kesenangannya. Jadi pada saat itu gladiator seperti seperti arena pembunuhan yang sangat seru bagi Caligula. Padahal sebelumnya gladiator itu hanya sebuah permainan. Mungkin itu, Mas. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk peserta gladiatornya itu para budak atau kesatria ya, Mbak? Kalau dari sumber yang saya baca itu kebanyakan dari para prajurit itu, Mas. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Ada yang ingin bertanya lagi? Dari saya cukup, Mbak.
Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Bintang mengenai kota Pompei di masa Kaisar Caligula. Sebelumnya, pada masa kini terdapat penemuan arkeologi dan penulisan sejarawan memperkuat bahwa kota Pompei dulu warganya itu menghamba pada erotisisme. Arkeolog Thomas McGinn menemukan banyak bentuk bangunan di Pompei yang terdiri dari kamar-kamar kecil yang difungsikan untuk melakukan aktivitas seksual, belum lagi berbagai artefak erotis vulgar yang berserak di sana-sini, dan sebagian kini tersimpan di Museum Arkeologi Nablus. Hal tersebut memuat kemungkinan bahwa pada zaman itu Romawi dikenal gemar mengeksplorasi atau mengeksploitasi hasrat seks manusia. Begitu Mas Bintang. Bagaimana? Ya, terima kasih. Saya ingin menjawab dari Mbak Ika yang mengenai kemunduran masa Caligula memimpin. Jadi Caligula ini dikenal sebagai sosok yang kejam dalam memerintah, sehingga cukup banyak yang tidak senang dengan cara kepemimpinannya. Selain itu, Caligula ini juga dikenal cukup gila dan sangat royal terhadap orang-orang yang setia kepadanya, sehingga dia itu menghambur-hamburkan uang, memboroskan kas negara hanya untuk kesenangan pribadi dan memberikan pada orang-orang yang setia kepadanya, sehingga ekonomi kerajaan juga tidak baik. Lalu kemudian karena kepemimpinannya seperti itu, muncullah orang-orang yang petinggi-petinggi lain yang tidak senang dan akhirnya membuat persekongkolan yang tadi disebutkan dalam presentasi untuk menjatuhkan Caligula dan membunuhnya. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, mungkin itu tadi presentasi dari kelompok 4. Bila ada kesalahan kami dalam bertutur kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.